semuanya, perkenalkan nama saya Maria Yuli Indrawati, mahasiswa dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Di sini saya akan melakukan analisis kasus dengan menggunakan teknik dari pendekatan konseling, dan di sini saya akan menggunakan teknik yang sudah diajarkan di mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah konseling seni. Yang penasaran? Lanjut ya, kita nonton videonya. Di sini saya akan menganalisis kasus konseling saya yang berinisial H, yang waktu itu saya melakukan konseling online. Dimulai dari kasus yang dihadapi oleh konseling. Berdasarkan hasil dari wawancara dan konseling yang saya lakukan bersama dengan konseling, permasalahan yang dihadapi konseling merupakan permasalahan yang jarang dihadapi oleh remaja pada umumnya. H berkembang seperti remaja pada umumnya. H mengalami masa pubertas di mana perkembangan fisik dan mental berkembang secara pesat. Tetapi emosinya terlihat mulai tidak stabil atau labil ketika H meninggal oleh ibunya. Individu merasa takut dan khawatir tidak dapat melakukan beberapa aktivitas tanpa didampingi oleh ibunya. Ia cenderung menjadi anak yang tertutup, sukar bergaul, sukar untuk menyesuaikan diri, mudah tersinggung, mudah marah, tidak sabaran. Hal ini yang menyebabkan H itu sering bertentangan dengan orang lain. Ketika ia mempunyai masalah, ia lebih memilih untuk menyembunyikannya, bukan malah untuk meluapkannya. Bahkan ia lebih memilih untuk meluapkan ke hal-hal yang negatif seperti merokok, terus meminum minuman keras. Ia merokok dan minum alkohol itu karena ayahnya juga melakukan hal itu. Ditambah lagi lingkungan pertemanan H yang negatif yang mendukung H untuk melakukan hal-hal yang negatif pula. Ia melakukan hal tersebut hanya memikirkan kesenangannya saja, tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Semenjak ditinggalkan oleh ibunya, ia selalu merasa bahwa dirinya itu tidak berharga. Ia merasa dirinya kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, khususnya dari ayahnya. H selalu merasa tidak betah di rumah. Menurutnya kehidupan di rumah itu kurang teratur. Ia tidak merasakan cinta dan perhatian dari orang tuanya. Bahkan ia juga memiliki relasi yang tidak baik dengan ayahnya, karena menurutnya mereka berdua itu tidak sepemikiran. Hal ini yang menyebabkan H belum dapat mengekspresikan dirinya. H juga sering merasa malu untuk bergaul dengan teman-temannya ataupun dengan lawan jenisnya. Ia sering merasa iri hati, sering merasa tidak percaya diri. H selalu ingin terlihat lebih menarik daripada orang yang lain gitu. Ia ingin sekali merasa dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. H juga ingin merasa hidupnya itu lebih tenang. Kurangnya konseling dalam mengontrol emosi dapat membuatnya berperilaku di luar kesadaran. Ia lebih cenderung melakukan tindakan sesuai dengan kesenangannya daripada taat pada peraturan yang ada. Keluarga merupakan tempat pertama anak mendapatkan pendidikan. Khususnya pada tahap ini, orang tua itu sangat berperan dalam membantu anaknya untuk mengeksplorasi berbagai peran dan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pertumbuhan, perkembangan, dan kepribadian anak terbentuk pertama kali dalam pendidikan keluarga. Ya, selanjutnya bantuan yang saya berikan di sini, saya menggunakan teori dari pendekatan Gestalt.
Menurut teori pendekatan Gestalt, filosofinya itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri adalah inti dari teori Gestalt. Asumsi dasar pendekatan Gestalt adalah individu dapat mengatasi sendiri permasalahan dalam hidupnya. Di sini H sadar akan pengalaman yang sedang dialaminya, dan di sini H sudah dapat secara penuh dan jelas mengenali dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Di sini patologi yang dihadapi H adalah dalam teori pendekatan Gestalt, H mengalami unfinished business atau masalah pengalaman perasaan di masa lalu yang belum selesai hingga saat ini. H mengalami trauma atau kesedihan akan masa lalunya ketika ditinggal meninggal oleh ibunya. H merasa takut atau khawatir tidak dapat melakukan beberapa aktivitas tanpa didampingi sosok seorang ibu. Kesadaran dan perhatian individu tersebut terpecah. H tidak dapat membedakan antara masalah yang dapat diselesaikan dan masalah yang tidak dapat diselesaikan, yang mengakibatkan H belum dapat mengeksplorasi dirinya. Tujuan konseling Gestalt adalah membantu konseli dalam mencapai kesadaran atas apa yang dilakukan, terus dapat hidup mandiri dan berkembang tanpa meratapi kepergian ibunya. Jadi di sini konselor membantu konseli agar konseli itu bisa keluar dari unfinished business-nya gitu. Memiliki kemampuan untuk mengenali, menerima, mengekspresikan perasaannya, pikiran dan keyakinan dirinya, serta membantu konseli untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya agar dapat bertindak secara produktif dalam melaksanakan tugas kehidupannya di sini dan sekarang, sehingga dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk tujuan self-actualization. Kemudian strategi yang digunakan konselor dalam teori Gestalt ini yaitu konselor lebih memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, dan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseli. Jadi di sini konselor lebih fokus pada perasaan yang dihadapi oleh konseli gitu. Konselor harus dapat membaca dan menginterpretasikan bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan oleh konseli. Konselor berperan sebagai layar proyeksi dan konselor adalah artistik partisipan yang memiliki peran dalam menciptakan hidup baru bagi konseling. Di sini teknik yang digunakan adalah teknik musik terapi. Musik terapi adalah suatu profesi yang menggunakan musik dan aktivitas musik untuk mengatasi berbagai masalah dalam aspek fisik, psikologis, kognitif, dan kebutuhan sosial individu. Karena melalui musik terapi ini dapat membantu konselor dan konseli melakukan reframing ide, memfokuskan perspektif, eksternalisasi emosi, dan memperdalam pemahaman dari sebuah pengalaman atau masalah. Penggunaan musik dalam konseling dapat meningkatkan produksi keempat hormon positif yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Ya, jadi fungsi dari keempat hormon positif tersebut dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks, terus meredukasi kecemasan atau stres, terus meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan kecerdasan, dan meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Sedangkan dengan teknik aktif musik terapi adalah layanan yang diberikan dapat membantu mereka untuk mampu menyadari pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan hal tersebut, kemudian mengevaluasi pikirannya, dan selanjutnya mereka bereksplorasi alternatif untuk mengubah pikiran negatif tentang dirinya dan lingkungannya melalui aktivitas musik secara aktif, yaitu menciptakan lagu dan improvisasi. Sekian analisis kasus dari saya. Terima kasih.